Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan mempresentasikan sholat fardu 5 waktu. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa. Berarti kita dengan melakukan sholat berarti kita juga berdoa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, Wa aqimus sholata innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Artinya, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat. Yang pertama, harus Islam. Kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berakal, baligh, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah kepadanya, dan atau orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Yang keenam, terjaga atau tidak tidur. Syarat sah sholat. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui adanya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Sedangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat. Yang keempat, banyak bergerak. Yang kelima, makan atau minum dengan sengaja. Rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Jika tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang 12, menunjukkan salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib atau urut. Sunnah dalam sholat. Ada dua macam, yaitu yang pertama sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan karena lupa disunahkan diganti dengan sujud sahwi dan dilakukan pada akhir sholat sebelum salam. Sedangkan sunnah hayat yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama, berdiri tegak. Bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri tegak menghadap kiblat dibarengi dengan niat mengerjakan sholat. Jika tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Yang kedua, niat. Sholat fardu ini ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib,
dan sholat isya. Adapun niatnya ini ada dalam kurung ini, ada tulisan adaan, makmuman, atau imaman. Adaan ini dilakukan jika sholat sendirian, makmuman dilakukan bila berjamaah sebagai makmum, dan imaman bila sholat berjamaah sebagai imam. Ini coba saya bacakan niat sholat fardunya sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhus subahi rakaataini mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat subuh. Niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Dan niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu bacaan niat sholat fardu 5 waktu. Bacaan dan gerakan sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Gerakannya sesuai pada gambar itu. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kedua tangan diangkat lurus sejajar dengan kedua telinga bagian bawah. Bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Bacaan dan gerakan sholat yang keempat, bersedekap. Posisinya sesuai pada gambar. Kedua tangan disedekapkan di atas dada. Tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Saat bersedekap membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dalam Al-Quran. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Bacaan doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bacaan doa iftitah. Bacaan dan gerakan sholat yang kelima, ruku'. Posisi seperti pada gambar. Ruku' yaitu posisi membungkukkan badan secara lurus. Kedua tangan memegang lutut sebagai penekan tubuh. Pandangan mata lurus ke tempat sujud. Bacaan ruku' ini dibaca sebanyak 3 kali. Bacaannya yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan dan gerakan sholat yang ke-6, i'tidal. Posisi sesuai dengan gambar. I'tidal adalah bangkit dari ruku'. Bangkit sambil mengangkat kedua tangan. Bacaannya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sesudah berdiri tegak lurus, dilanjutkan membaca doa berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacaan dan gerakan sholat yang ke-7 yaitu sujud.
Sujud adalah meletakkan dahi di tempat sujud dengan 7 anggota tubuh yang menempel ke tempat sujud. 7 anggota tubuh diantaranya yang pertama, satu itu dahi, dua kedua telapak tangan, tiga kedua lutut, dan yang keempat kedua ujung telapak kaki. Bacaan sujud ini dibaca sebanyak 3 kali. Bacaannya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan dan gerakan sholat yang ke-8. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu gerakan bangkit dari sujud yang pertama. Caranya adalah kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk, kedua tangan diletakkan di atas paha ujung duduk. Posisinya sesuai pada gambar. Bacaan duduk di antara dua sujud yaitu Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan dan gerakan sholat yang ke-9. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan setelah sujud yang kedua pada rakaat kedua, yang jumlah rakaat sholatnya yang ada 3 dan 4. Posisinya sama dengan duduk di antara dua sujud, posisi duduknya. Bacaan tasyahud awal yaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk ini dibuka posisinya seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu satu. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu. Bacaan dan gerakan sholat yang ke-10. Duduk tasyahud akhir. Posisinya sesuai pada gambar. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawarruk. Dilakukan pada rakaat terakhir. Caranya pantat menempel di lantai, kaki kiri dimasukkan atau diselipkan di bawah kaki kanan. Bacaan tasyahud akhir sama dengan pada tasyahud awal, tapi ditambah. Bacaannya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacaan dan gerakan sholat yang terakhir yaitu salam. Gerakan salam yaitu tengok atau menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai gerakan penutup. Bacaan salam yang pertama nolehnya ke kanan dan
Bacaan salam yang kedua nolehnya ke kiri. Bacaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian presentasi kali ini, presentasi sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada ibadah kita, ibadah sholat dengan baik dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.